Oke, selamat pagi ya. Jam 10-an hari ini 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila ya. Kalau nggak salah kita libur, tetapi saya tetap eh, kerja ya. Tanggal merah tapi tetap kerja. Sekolah libur, kantor libur, kita tetap pengiriman ya. Nah ini orderan untuk ke mana ya? Pesantren, Pondok Pesantren Jainul ya. Ini diorder untuk Honda HR-V 1,5E ya. Ini diorder satu paket, Anda bisa beli headlampnya saja atau Anda bisa beli fog lampnya saja, bebas ya. Jadi ini adalah 2 buah untuk headlamp, satu pasang buat headlamp, ini satu pasang buat fog lamp ya. Jadi Anda bisa beli headlampnya saja, bisa beli fog lampnya saja ya, bebas. Tapi kalau Anda mau beli satu paket, harganya kita kasih diskon ya. Tapi sesuaikan juga budgetnya. Kalau budgetnya belum sampai ya Anda beli headlampnya dulu ya. Kalau Anda budgetnya punya untuk 2 set ya Anda bisa beli headlamp dengan fog lamp ya. Oke, kita akan mereview. Oke, kita akan mereview untuk headlamp Honda HR-V 1,5E ya. Bohlam ini adalah tipe H4 ya. Merek bohlam ini adalah apa? Mereknya adalah Jungki Wenas. Di sini ada emboss tertulis Jungki Wenas. Jadi ini adalah asli produk saya, keluaran dari Juragan Lampu. Bohlam ini bisa 3 warna. Bisa menghasilkan warna putih, bisa menghasilkan warna putih kuning, bisa menghasilkan warna kuning. Ya, 3 warna. Kenapa sih Anda butuh bohlam 3 warna? Karena ya nggak semua orang oke melihat warna cahaya putih karena tiap-tiap orang matanya itu ada sisi buta warnanya. Saya pun ada mungkin tapi tidak berat atau ada orang yang berat. Jadi contohnya ada orang yang minus, ada orang yang silinder, ada orang yang ini itu. Jadi mata kita itu kan tiap-tiap orang berbeda. Kadang-kadang orang melihat ini warnanya merah, kadang-kadang ada orang bilang ini warnanya marun, oh ini warnanya ke orange segala macam. Nah, itu karena matanya itu pasti ada perbedaan ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita menjual LED yang warna putih saja, yang paling terang pun wattnya besar, tetapi ada orang yang bilang merasa nggak terang. Dia bilang saya lebih terang menggunakan warnanya putih kuning. Nah, seperti itu ya. Kita nggak bisa bilang warna putih watt besar paling terang. Oke, menurut kita paling terang, tetapi kadang-kadang ada mata orang yang berbeda, dia bilang putih kuning walaupun wattnya lebih kecil, dia bilang lebih terang. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang bisa dipenuhi oleh LED ini, karena LED ini 3 warna. Ya, 3 warna. Jadi bisa putih, putih kuning, kuning. Ya. Nah, LED ini juga termasuk LED segala cuaca, kondisi cuaca atau kondisi jalan. Kenapa? Karena Anda bisa menyalakan warna putihnya. Anda bisa menyalakan warna putih kuningnya. Anda bisa menyalakan warna kuningnya. Jadi bisa putih, putihnya itu 6000 Kelvin. Putih kuningnya itu 4300 Kelvin. Kuningnya itu adalah 3000 Kelvin. Jadi bisa 3 warna. Ya. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah hanya dengan mematikan, menyalakan kembali saklar lampu. Anda tinggal on, off, dia akan berubah modenya. Tanpa perlu ada saklar-saklar tambahan. Tanpa perlu Anda menarik-narik kabel ini itu tidak perlu. Anda cukup colok soket ke soket original. Selesai. Jadi tidak ribet masangnya. Masangnya sangat-sangat plug and play namanya. Ya. Jadi bohlam ini bisa 3 warna. Nah, putihnya ini saya merekomendasikan Anda pakai pas pada saat jalanan kering. Pas pada saat jalanan basah, habis hujan Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Putih kuningnya ini biasanya juga digunakan untuk melawan lampu jalan. Ya, walaupun lampu jalan itu dibuat memang untuk menerangi jalan. Tetapi ada orang yang merasa lampu gua harus lebih terang dari lampu jalan. Ya, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Nah, kalau kuningnya ini dipakai pas pada saat hujan atau kabut ya. Nah, Anda bisa nyalakan warna kuningnya.
Nah, kalau lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi di mode apapun lampu jauh tetap warna putih. Di mode putih kuning lampu jauh tetap putih. Di mode kuning lampu jauh tetap putih. Jadi lampu jauh tetap warna putih. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat, low beam. High beam tetap warna putih. Putihnya adalah 6000 Kelvin ya. Simak dengan baik omongan saya. Jadi buat Anda yang mau beli, Anda bisa menonton video ini. Kebetulan ini diorder buat Honda HR-V tipe E 1,5 2015 kalau nggak salah. Ya. Nah, buat Anda yang sudah beli, silakan kirimkan foto depan mobilnya. Sebelum kita kirim akan kita setting dan akan kita kalibrasi. Ya. Anda bisa order barang ini di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Anda silakan WhatsApp dulu ke saya 0898 269 3838 ya untuk konsultasi. Jadi untuk lampu apa yang cocok untuk mobil Anda karena saya mempunyai lampu berbagai macam ya yang terbaik yang Anda bisa beli ya. Kebetulan ini diorder headlamp dengan fog lamp ya. Kita membahas tentang headlampnya dulu. Ya, jadi satu syarat bolam bagus itu Anda harus tahu ya, bukan hanya berdasarkan merek. Merek bagus belum tentu terang. Jadi tujuan Anda beli itu untuk apa? Anda mau beli mereknya atau Anda mau beli terangnya atau Anda mau beli apanya? Ya. Nah, bohlam ini memenuhi syarat bolam bagus. Apa sih itu syarat bolam bagus? Bohlam itu bisa dibilang bagus. Satu adalah watt dan lux-nya harus besar. Besarnya di sini adalah harus sesuai dengan fakta. Ya, bohlam ini faktanya adalah 30 watt. Ya, 30 watt ini real. Saya tidak berbicara omong kosong atau tidak dibesar-besarkan, 30 watt real. Ya. Bohlam ini menghasilkan keterangan yang kita ukur dengan satuan yang namanya lux. Ya. Saya tidak mengukur yang namanya lumens karena kita tidak mempunyai alat ukurnya. Jadi saya tidak bisa ngomong ini lumensnya berapa. Jadi lebih baik saya jujur terus terang daripada saya membohongi Anda karena banyak pedagang ya terutama di online shop semua menulis lumen besar-besar. Kenapa dia tulis besar? Karena supaya Anda beli. Karena Anda kan nggak paham nih, Anda lagi dibohongin. Ya, saya tidak bisa ngomong lumennya. Kalau Anda mau bertanya, saya memaksa menjawab lumennya ya saya bilang 30.000 lumen saja. Tetapi kalau Anda percaya ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau Anda tidak percaya ya sudah. Karena saya juga nggak bisa buktikan. Saya orangnya jujur terus terang apa adanya, jadi saya mau berbicara jujur. Karena saya sebagai pedagang, kadang-kadang kita juga sebagai pembeli ke toko lain, misalnya saya mau beli jam, misalnya saya mau beli suatu barang, saya juga tidak mau ditipu. Ya, kita manusia sama-sama tidak mau ditipu. Anda juga pasti beli barang tidak mau ditipu, saya juga beli barang juga tidak mau ditipu. Jadi saya sebagai penjual, saya tidak mau menipu Anda. Seperti itu. Kita berbicara jujur saja. Ya. Nah, kita akan ukur berapa sih lux-nya. Ya. Nah, di depan ini ada alat ukur yang namanya lux meter. Ya. Anda bisa lihat angkanya berapa. Patokan ini adalah patokan yang standarisasi saya. Kadang-kadang ada orang memotong video saya, nih bolamnya si Jungki cuman 3000 lux, tapi bolam dia bisa 4000 lux. Jadi ini percobaan adalah percobaan yang dilakukan oleh saya dengan standarisasi jarak ukur di sini kita taruh ke sana, halogen 55 watt itu sekitar 1000 sampai 1200 lux. Ya, halogen 55 watt. Jadi halogen 55 watt itu adalah ini ya. Kita ukur taruh dia 1200 lux. Nah, LED ini bisa menghasilkan berapa? Nah, itu perbandingannya berapa kalinya lebih terang daripada halogen standar. Ya, seperti itu cara ukurnya, metode ukurnya ya. Jadi ada patokannya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dengan luxnya berapa, tetapi kalau dia bisa membandingkan juga dengan halogen, jadi dapatkan perkaliannya. Seperti itu ya. Kita akan mengukur di mode warna putihnya ya. Nah, Anda cukup lihat ke depan ya, 4000-an tuh luxnya ya. 4100 sekian. Kita cari nilai maksimumnya ya, 4000-an lah ya. Jadi 4000 lux ini bolam ya. 4000 lux. Nah, sedangkan kalau halogen itu sekitar 1200 lux. Ini halogen 55 ya, tapi kita
tidak men-setting lagi voltasi dari power supply-nya, intinya adalah tuh 1200-an ya. Ya, di jarak ukur yang sama. Jadi bohlam ini 1200 ke 4000 lux. Jadi sekitar berapa kalinya tuh Anda dapatkan nilai perkalian ya. Berarti 3 kaliannya ada ya. 3,5 kali lah ya. Jadi intinya bohlam ini 3,5 kali lebih terang ya dibandingkan halogen standar ya. Nah, itu satu syarat bohlam bagus. Kedua adalah syarat bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Anda sudah mendapatkan watt yang besar dan output lux yang besar, jangan sampai ngedrop. Ya, kenapa? Kalau ngedrop Anda rugi. Ya, namanya Anda beli barang nggak boleh susut dong, bener nggak? Contohnya kalau barang yang susut apa sih? Contohnya Anda beli alkohol 1 liter buat hand sanitizer, ya. Terus Anda bawa pulang, Anda beli di toko 1 liter, Anda bawa pulang kok tinggal 800 ml, ya Anda rugi dong, susut. Nah, sama LED ini juga nggak boleh susut. Dalam arti kalau dia Anda beli 30 watt ya harus 30 watt terus. Jadi kalau orang Jakarta jalan-jalan ke Bandung atau jalan-jalan ke Semarang atau ke Cirebon lewat tol, Anda berangkat dari Grogol malam hari ya sampai di Semarang ya harus 30 watt ya terus, nggak boleh awalnya doang sampai di Cawang 30 watt, nanti udah sampai di Cikampek tinggal 10 watt ya nggak bagus dong. Jadi makanya syarat bagus bohlam kedua adalah tidak boleh ngedrop. Nah, syarat ketiga adalah harus adjustable. Nah, adjustable ini penting. Kenapa? Untuk menggeser bayangan gelap, satu. Untuk memfokuskan sinar, dan untuk membentuk cut off. Nah, banyak orang nggak paham soal menggeser ini. Nah, buat Anda yang sudah beli, silakan WhatsApp ke saya, nanti akan kita pandu pemasangannya bagaimana yang benar. Kenapa harus di WhatsApp? Karena saya jujur terus terang, saya bukan sombong, tetapi kita lebih expert di bidang itu. Anda sebagai pemakai intinya adalah tinggal ikuti panduan saya saja, seperti itu ya. Jadi makanya Anda beli LED ini bukan hanya beli barang kita putus hubungan, tetapi setelah Anda beli barang sampai, Anda mau pasang, Anda silakan konsultasi ke saya gratis ya. Tinggal siapkan waktu saja. Memang kita tidak bisa langsung standby. Intinya adalah Anda mengabari saya bahwa saya akan masang jam berapa atau ya Anda bersabarlah. Karena saya sendiri mempunyai pekerjaan yang lain ya. Kadang-kadang kita lagi tidur, kadang-kadang kita lagi naik motor juga kan nggak bisa bales ya. Intinya adalah sabar ya. Pasti kita akan memandu Anda sampai hasilnya maksimal ya. Syarat keempat bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Ini diorder untuk mobil Honda. Anda tahu sendiri mobil Honda itu sensitif, bro. Ya, sensitif, bro. Ya, beda kayak mobil Toyota yang istilahnya sensor-sensor itu jarang. Ya, Honda itu agak lebih sensitif dibandingkan Toyota. Jadi janganlah Anda membeli bohlam yang storing. Storing itu yang paling gampang adalah Anda nyalakan lampu, radio mobil Anda terganggu suaranya, mengecil, audio mobil Anda mendenging, segala macam itu storing. Itu storing yang terdengar oleh kita dari kuping atau bisa dilihat oleh mata. Tetapi kalau storing yang Anda tidak tahu, contohnya mengganggu sensor TPS, mungkin mengganggu sensor temperatur udara, jadi mobil Anda jadi jalannya nggak benar. Contohnya Anda gas, kok mobil gua jadi lemot ya pas pada saat lampu nyala, tapi lampu mati mobil normal. Nah, seperti itu. Orang ada yang bisa mendeteksi, ada orang yang tidak bisa. Tetapi kalau orang yang tahu kesehatan mobilnya, pasti dia tahu kok waktu lampu nyala kok mobil gue berat ya, konsumsi BBM boros segala macam. Nah, itu bisa gara-gara storing, bro, ya, gara-gara storing. Makanya Anda jangan mengganti aksesoris sembarangan, terutama aksesoris-aksesoris buatan yang nggak jelas ya, memasang pas dinyalakan itu bisa mengganggu sensor-sensor sebenarnya. Ya, kejadian terakhir adalah ada mobil Pajero memasang LED indikator ABS nyala. Ya, ini kejadian bener ya. Jadi habis masang LED di bengkel nggak tahu di mana, dia bilang sensor ABS nyala. Sensor ABS nyala, dia bawa ke Mitsubishi untuk dicek dong ABS-nya takut bermasalah atau remnya blong di kemudian hari, dicek segala macam normal semuanya. Di scan segala macam, tapi tetap nyala itu indikator. Mobil ditinggal di showroom Mitsubishi, tidak ada penyelesaian. Ya. Nah, orang tersebut mungkin baca di
Google searching, nongol YouTube, dia WhatsApp ke saya. Dia bilang dia habis pasang LED, tetapi indikator ABS-nya nyala. Ya saya bilang LED-nya mungkin storing, ya bongkar aja dulu. Oh ternyata habis dibongkar pemasangan LED-nya ternyata benar normal semuanya. Dia bilang dia habis waktu, ya ditaruh di mobil, inepin di bengkel berapa lama, terus habis biaya dicas berapa duit itu di bengkel, masalah nggak selesai cuma gara-gara masang LED. Akhirnya dia pasang LED saya berani bilang saya jamin nggak bermasalah, sampai saat ini normal, ya seperti itu. Jadi janganlah beli LED yang storing. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini dari double cooper, ada heatsink dan ada kipas. LED ini udah versi terbaru, versi upgrade dari versi yang lama. Di pendinginannya kipas lebih kencang, body material untuk heatsinknya udah lebih cepat melepas panas, ya double cooper PCB tetap, dan LED ini juga driverless, sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket, ya. Jadi ini spek sudah paling oke lah untuk kelas 3 warna. LED ini paling terang bro untuk headlamp, ya. Untuk segala cuaca, ya paling terang di kelas 3 warna, ya. Jadi ini untuk headlampnya Honda HR-V tipe E. Nah ini fog lamp 3 warna untuk Honda HR-V tipe E, ya. Ini bisa dipakai di semua keluarga Honda yang headlampnya lonjong, ya. Honda Jazz mungkin lonjong, Honda HR-V, Honda CR-V, pokoknya yang lonjong-lonjong lah, ya. Honda BR-V juga bisa, ya. Tipe bolamnya adalah H8, ya H8. Jadi bolam ini bolam 3 warna, speknya sangat tinggi. 3 warna paling terang, ya saya berani menjamin bohlam fog lamp ini bisa mencapai 4-5 kali lebih terang dari bohlam original fog lamp di mobil Anda, ya. Bohlam ini 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Bohlam ini untuk tembus hujan, tembus kabut, jalanan basah, untuk segala cuaca. Apa merek bohlam ini? Merek bohlam ini adalah Junkee Wenas. Di sini ada embossnya, ya. Jadi ini bohlam terbaru dari juragan lampu yang kita keluarkan versi 3 warna, sudah full upgrade. Selalu kita upgrade. Apa sih yang di-upgrade? Adalah kipasnya, lebih tahan air. Putaran kipasnya lebih cepat, supaya lebih cepat untuk mendinginkan. Body material heatsinknya lebih cepat untuk melepas panas, ya. Tujuannya kenapa? Supaya buat dia lebih stabil, lebih terang wattnya, terbukti naik sekitar 4,5 watt, ya. Ya, teknologi pendinginan tetap double cooper, di tengah ada batang, tembaga, red cooper, ini sudah dirajut oleh nilon, driverless, tinggal colok. Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah dengan diputar. Jadi LED ini adjustable. Bayangan gelap LED ini kecil, tidak besar, ya, tidak besar, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja sensor mobil Anda. Jadi LED ini sangat PNP ke mobil Honda, tinggal colok. Tipenya adalah H8. Ya. Bohlam ini paling terang kelas 3 warna. Ya. Saya jamin, saya tidak asal ngomong, saya berani buktikan dengan alat ukur dan wattmeter. Ya, bohlam ini PNP 3 warna lah pokoknya, ya, untuk segala cuaca. Nah, Anda harus tahu syarat bohlam bagus itu apa. 1 watt dan luxnya harus besar. Besarnya ini adalah sesuai dengan fakta. Jadi faktanya itu adalah harus diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya. Kedua, bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Banyak di pasaran LED itu ngedrop. Awalnya doang wattnya gede, tetapi setelah nyala beberapa lama dia turun. Kenapa? Karena alasannya penjualnya ditanya kepanasan. Ya, mungkin betul kepanasan LED bisa turun. Makanya kita selalu berbicara soal upgrade. Apa yang di-upgrade? Kipas. Utamanya ini kuncinya di LED itu di kipas karena LED ini panas. Ya, LED ini panas, tetapi panasnya dia tidak bisa merusak rumah fog lamp. Karena panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Nah, panas di dalam diri dia sendiri ini harus dibuang. Dibuangnya bagaimana caranya? Ya dengan kipas. Sama seperti kita panas nih, berdiri di sini, duduk di sini. Harus ada kipas dong, mendinginkan kita. Nah, kipas nomor 1 Anda pencetin, Anda kurang ya, tentu Anda pencet nomor 2 dong. Nah, Anda pencet nomor 2 kan lebih kencang. Nah, pencet nomor 3 lebih kencang. Nah, sama, supaya kita lebih dingin. Nah, bagaimana caranya kita supaya lebih dingin? Ya kita kipasnya dikencengin putarannya, seperti itu. Ya.
Ketiga, tadi saya sudah bilang adjustable, Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah. Selanjutnya adalah bayangan gelap kecil, iya. Tidak storing, iya. Pendinginan tadi saya sudah jabarkan. Jadi ini versi all new upgrade, ya. All new upgrade dari versi yang lama sudah terbaru, harga tidak naik, ya. Udah paling terang, ya, untuk fog lamp 3 warna segala cuaca. Nah, kita akan menunjukkan 3 warnanya itu apa sih maksudnya, ya. 3 warna itu Anda bisa menyalakan warna putihnya, soketnya, ya. Kita bisa menyalakan warna putihnya, Anda bisa menyalakan warna putih kuning, Anda bisa menyalakan warna kuning. Jadi 3 warna. Putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa, jadi membantu penerangan headlamp Anda, ya. Nah, putih kuningnya ini Anda bisa pakai pas pada saat jalanan basah atau Anda butuh penerangan ekstra, ya. Kuningnya Anda bisa pakai pas pada saat hujan atau kabut. Jadi 3 warna, ya. Warna putihnya itu adalah 6000 Kelvin. Putih kuningnya adalah 4300 Kelvin. Putih kuningnya itu adalah 3000 Kelvin. Jadi bohlam ini 3 warna, ya. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan cukup mematikan menyalakan saklar fog lamp Anda on off, ya. Nah, ada orang yang keberatan, Pak, saya nggak mau pakai bohlam 3 warna, sering error. Saya nggak mau cepat rusak, ya. Belum tentu, ya, bergantung dengan yang namanya kualitas, ya, kualitas dan spesifikasi dari bohlam. Saya sudah menjual ini bohlam 2 tahun dan saya sudah menjual ribuan. Ya, saya sudah menjual ribuan. Kalau bohlam ini banyak masalah, saya nggak mau jual. Kenapa? Saya pusing, banyak komplain, bener nggak? Ya, makanya spek bohlam ini tinggi dan tidak banyak masalah, kita mau jual. Kalau banyak masalah, saya tidak mau jual. Saya juga tidak mau menyusahkan Anda sebagai pembeli. Saya maunya Anda sudah beli, Anda enak, Anda aman, Anda nyaman, Anda jalan, hati tenang. Seperti itu. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Memang banyak kejadian bohlam berwarna bisa error. Tetapi bohlam ini mempunyai fungsi memori dan reset. Dan bohlam ini sudah kita setting delay-nya adalah sama. Kenapa kita harus men-setting delay-nya yang sama? Karena untuk mengubah warna adalah dengan mematikan saklar lampu, ya, kemudian menyalakan lagi. Kenapa tangan saya begini? Anda tahu tidak, untuk Honda ini kan mematikan menyalakan lampunya adalah di cincin. Untuk semua mobil sih zaman sekarang yang terbaru, untuk menyalakan atau mematikan fog lamp kan di cincin, ya. Di handle sebelah kanan di cincin. Anda nyalakan dulu lampu senjanya, terus cincinnya Anda nyalakan. Jadi untuk menyalakan fog lamp, Anda putar cincinnya on, Anda mau ganti warna, Anda matikan kembali. Terus nyalakan kembali. Jadi on kan, off kan, on kan. Seperti itu. Nah, waktu Anda on ke off kan, ini kan ada satu macam jeda. Jadi jeda ini listriknya pas pada saat ini nyambung, Anda lepas, Anda sambung lagi. Nah, itu kan ada delay namanya. Nah, delay-nya ini kita harus men-set kanan dan kiri LED-nya sama. Karena kalau tidak sama sifatnya, yang ini mungkin harus cepat di on off kan-nya, yang ini harus lambat. Kalau anak kita jual bareng ini, ya, pasti akan sering error. Ya, kenapa? Karena delay-nya tidak sama. Nah, makanya kita menjual LED yang delay-nya sama, ya. Dengan alat ukur yang kita sudah tes. Jangan LED ini cepat, LED ini lambat kita jual bareng. Kita harus menjual yang lama sama lama, cepat sama cepat delay-nya. Nah, kita ada alatnya, ya, untuk men-setting delay itu bahwa ini bisa dijual barengan gitu loh. Sama seperti Anda mungkin peternak ikan, ya, ikan lele mungkin. Semalam saya baru lihat ada iklannya, dia menjual sukuk itu. Jadi ada videonya, jadi lele dipisahin. Ini yang ukuran 20 cm, ini ukuran 30 cm, ya jangan dijual bareng. Harganya kan beda. Nah, gitu. Sama seperti mungkin Anda penghasil buah, apel di Malang. Ada apel hijau yang ukurannya gede sama ukuran kecil, kan tentu harganya beda, ya. Tentu dipisahin, disortir. Nah, sama LED ini pun kita sortir, ya. Kenapa harus disortir? Ya itu supaya menghindari error itu. Nah, banyak orang di luar nggak paham.
Ya, jadi apa yang Anda beli LED di saya karena kita sudah men-setting. Makanya kenapa ada orang mengeluh, ngapain lu beli di si Jungki, mahal LED-nya. Mendingan beli merek sebelah aja, harganya murah, bisa beli untuk sekampung katanya mobilnya. Ya, banyak seperti itu ya. Anda mau berkualitas ya tentu ada harganya ya, nggak bisa murah ya, karena banyak LED bermasalah. Betul, saya akui barang ini ada garansi, betul, ada rusak tukar baru. Tapi intinya adalah sebelum kita kirim akan kita setting, akan kita cek dulu ya delay-nya supaya sama. Jangan sampai banyak error seperti itu ya. Makanya harganya bukan harga abal-abal gitu ya. Kita juga concern ke pabrik, lu jangan kasih gua yang delay-nya lambat. Lu kasih gua delay-nya yang cepat. Oke, bisa. Ya tentu harga naik. Semua seperti itu ya, semua seperti itu pasti. Makanya kita lebih baik ambil yang harganya tinggi tetapi kasih saya kualitas yang baik seperti itu ya. Banyak importir di Indonesia penjualnya pasti maunya beli harga yang murah supaya lebih cepat laku, untungnya besar, betul, tapi banyak masalah nanti di kemudian hari ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini pencerahan buat Anda juga yang meremehkan soal bohlam 3 warna banyak error ya. Anda boleh mencoba bohlam ini dan saya jamin mantap ya. Oke, jadi ini satu paket ya. Jadi ini satu paket LED untuk Honda HR-V ya. Ini fog lamp-nya H8 dan ini headlamp-nya H4. Sama-sama double 3 warna. Headlamp 3 warna, fog lamp 3 warna. Anda pakai bohlam ini saya jamin Anda terang segala cuaca ya. Anda bisa order barang ini, silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa order di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, silakan ya. Kalau Anda mau lebih murah, ya Anda order melalui transfer menggunakan BCA. Karena kenapa? Kita menjual di online shop itu ada biaya admin. Ya, biaya admin itu dibebankan ke kita. Nah, jadi maksudnya adalah supaya bisa lebih murah, Anda tanpa perlu bayar biaya admin itu. Ya, karena per 6 Juni ini di Tokopedia ada kenaikan biaya layanan ya. Nah, pasti naik harganya. Ya. Nah, tapi kan katanya kalau beli di marketplace ada voucher-voucher yang Anda bisa pakai ya. Monggo, saya juga tidak memaksa Anda untuk transfer ke BCA. Anda bisa order di marketplace yang menurut Anda nyaman ya, yang menurut Anda enak saja. Anda habis transfer ke BCA tapi merasa takut saya tipu, saya tidak kirim ya, mendingan jangan. Saya juga tidak pernah memaksa. Anda order di Tokopedia, Anda order di Bukalapak, it's okay ya. Yang menurut Anda nyaman saja ya. Kita kadang-kadang suka ditanya amanah atau tidak. Ya, saya tidak mengerti juga pengertian amanah bagaimana. Intinya adalah kita tiap hari menjual ini LED keluar. Anda transfer saya 2 juta. Jika kalau saya menipu Anda tidak bisa saya tidak mengirim barangnya, saya malah lebih rugi. Kenapa? Karena kita tiap hari jualan kok. Omset kita tinggi, Bro. Ya. Cuman gara-gara duit 2 juta kita menipu Anda, kita tidak bisa jualan, saya lebih rugi. Ya. Jujur terus terang. Ini hari libur Kesaktian Pancasila, orderan kita banyak banget, Bro. Ya. Ini yang sebagian kita mau review, ini kita sudah bungkus, nanti kita review lagi yang lain, kita setting dulu, kita kalibrasi. Oke? Terima kasih. Oke ya, ini paketnya ya untuk Honda HR-V ya. Jadi ini orderan langsung transfer BCA ya. Nah ini ya saya kasih tunjuk bukti transfernya. Saya juga tidak berhak untuk menunjukkan terlalu jelas ya. Tapi intinya adalah dia transfer BCA dan kita sudah bookingkan untuk saat ini free ongkir ya. Saya tidak bisa menjamin selamanya free ongkir untuk yang transfer BCA, tetapi ini saat ini adalah free ongkir. Nah, ini kode JNT-nya Anda juga bisa ngecek dan saya juga orderkan melalui aplikasi. Jadi kita tidak mau bohong-bohong ya. Nah, ini ya. Jadi saya bisa cek bahwa yang sudah delivered atau on process siapa aja ya. Yang belum atau tidak bergerak, jadi saya bisa lebih cepat untuk menangani ya, karena Anda sudah beli pasti Anda mau cepat sampai ya. Anda kalau bisa hari ini bayar, hari ini pun sampai. Saya juga begitu ya, karena kita sama-sama manusia, kita udah beli barang, udah keluar duit, aduh gue pengennya cepat sampai ya, kita juga tetap monitor ya. Jadi ini dikirim menggunakan JNT. Memang ekspedisi nggak ada yang bagus
Saya jujur terus terang ekspedisi nggak ada yang bagus. Semua sama saja. Kita lebih prefer ke JNT, tapi kalau Anda mau request si cepat, JNE apa juga boleh, tapi saya lebih ke JNT. Kenapa? Karena saya gampang untuk memonitor dan ada nomor handphonenya yang bisa dihubungi. Nah, misalnya ini nih, kiriman Pak Yusuf On ya ke Gresik. Nah, saya bisa tracking sebenarnya. Ya, tracking. Nah, di sini udah sampai di drop point Gresik dia bilang. Nah, di sini saya bisa ngecek. Tuh, nomor handphonenya nongol. Nah, siapa yang bertanggung jawab di situ dengan Pak Dukun Jalan Raya Pahlawan. Nah, ini nomor handphonenya, saya bisa telepon. Ya, atau saya si Pak Yusuf ini mau cepet-cepet sampai, barangnya nggak dikirim-kirim. Nah, saya bisa kasih informasi itu. Ya, tuh. Nah, ini sudah di drop point ke Boma 1, nomor handphonenya sekian, 08 ini bisa ditelepon. Gitu ya. Jadi enak banget gitu loh. Ya mungkin ekspedisi lain juga bisa, tetapi informasi itu kadang-kadang suka tidak ada. Nah, kalau ini kan enak nih. Nah, ini untuk Pak Gladius tuh ke Jember, kita bisa tracking. Nah, ini baru di Departed Jember belum ada. Ya, nah ini yang lain. Purwokerto, Bayumas. Nah, ini sudah terkirim delivered. Nah, ini kita bisa telepon misalnya kalau udah kadang-kadang biasanya status sudah deliver tapi dia bilang belum terima ya. Kita tinggal hubungi aja nih kurirnya siapa. Ada nomor teleponnya gitu ya. Jadi lebih enak lah ya. Tapi kalau Anda mau request ekspedisi lain ya it's okay ya. Tapi menurut saya selama ini yang saya agak nyaman JNT. Satu JNT hari libur tanggal merah buka. Si cepat susah sekarang. Pada tutup. Tiki nggak usah di ngomong, JNE juga nggak usah di ngomong ya. JNT banyak agentnya. Memang nggak ada orang yang nggak suka dengan JNT, dia bilang JNT bermasalah ini itu. Ya memang semua ekspedisi nggak ada yang bagus bro, terus terang ya. Nggak ada yang bagus, saya juga nggak bisa. Tetapi kita bisa memilih yang ya istilahnya oke-oke lah. Karena kita membutuhkan dia, Anda juga membutuhkan ekspedisinya. Kalau mau yang 100% sempurna memang tidak ada ya. Oke, jadi untuk Anda yang mau transfer BCA boleh kirim menggunakan JNT atau ekspedisi lainnya, atau Anda lebih nyaman di Bukalapak, Tokopedia, ya silakan. Kalau kayak begini-begini kan melalui marketplace ya. Ini sih cepat melalui marketplace, nomor kode bookingnya udah dapet. Nah ini juga ya. Jadi untuk Anda yang mau BCA oke, marketplace oke ya, welcome. Terima kasih.